bisa dilakukan. Nah ini Mas Domi, saya minta tolong nih untuk menjelaskan apa sih yang harus diperhatikan gitu loh ketika orang memilih alat finishing gitu. Jadi ketika kita cetak, apa yang harus diperhatikan ketika misalnya orang nggak mau nih hasilnya mencong-mencong segala macam nih. Nah itu gimana tuh tips and triknya? Iya. Jadi untuk alat finishing sebuah cetak, kalau kita mau cetak stiker itu kan kita butuh alat finishing untuk mempercepat produksi. Jadi yang kita butuhkan adalah sebuah mesin cutting. Bagaimana sih cara memilih mesin cutting yang benar? Yang pertama yang kita lihat adalah mesin tersebut, konstruksinya mesin tersebut itu seperti apa. Kemudian material-material pendukung dari mesin tersebut, khususnya untuk part-part penggeraknya, itu dia pakai apa? Apakah dia stepper, apakah dia servo, kemudian pendukung-pendukung lainnya. Untuk rollnya itu dia pakai karetnya jenis apa, kemudian nabik setnya seperti apa, kemudian model pisaunya juga harus kita perhatikan untuk menghasilkan hasil potong yang maksimal. Dan yang paling penting pemilihan mesin cutting itu adalah bagaimana dia hasil cuttingnya yang udah pasti, bagaimana antara start point dengan end pointnya itu pas. Jadi start point dan end pointnya itu harus pas, bukan hanya dalam hal dia potong lurus atau dia potong-potong. Kalau mesin cutting, teman-teman pelaku bisnis itu harus melihat bagaimana saat mesin tersebut memotong lingkaran. Itu yang harus diperhatikan. Speednya bagaimana pada saat potong lingkaran tersebut, gerakannya itu harus kita perhatikan. Jadi start pointnya dengan end pointnya pada saat dia motong bentuk lingkaran itu harus kita lihat. Itu kunci dari mesin cutting. Jadi harus benar-benar pas, dia harus benar-benar lingkaran 100%, tidak jadi PM atau tidak jadi potongan yang antara start point dengan end pointnya nggak ketemu. Jadi dalam istilah cutting itu velocity. Jadi velocity dari sebuah mesin cutting itu harus diperhatikan. Velocity itu mencakup speednya pada saat dia bergerak untuk motong lingkaran, itu harus diperhatikan. Karena itu akan berpengaruh kepada speed secara keseluruhan dari mesinnya. Itu yang paling diperhatikan. Nah, mungkin dari proses finishing itu pasti akan menentukan hasil akhir lah ya. Untuk dari segi cetak sendiri, berarti kan dia memang harus membuat file khusus. Untuk unit yang di belakang ini nih. Iya. Jadi khususnya juga tidak terlalu sulit ya. Semua mesin cutting yang beredar di dunia ini itu sudah menyediakan plug-in-nya untuk software-software yang sudah biasa teman-teman pakai. Entah itu Corel, entah itu apa. Karena mesin cutting itu kan pembacaannya vektor, bukan image bacanya, bukan raster yang dibaca, dia vektor. Jadi semuanya mereka sudah mengincludekan converter, jadi membuat software yang akan mengkonversi ke file vektornya. Jadi kita punya file PDF seperti ini, file PDF ini kita cetak, nanti kita sudah langsung bisa convert ke file vektornya untuk cutting, yaitu biasanya ekstensinya .plt. Jadi dari AI pun sudah langsung kita ekspor ke PLT-nya sudah bisa, gitu. Jadi sangat mudah, nggak terlalu sulit. Soalnya zaman dulu saya teringat 97 saya udah main cutting nih Mas Domi. Dulu saya punya namanya Roland Cam 24. Itu masih versi apa ya? Jadi kita mesti install software itu mesti pakai disket. Ingat banget saya 386 segala macam. Kamu belum ada. Pentium 1 juga belum ngerasain. Masih 8088. Ya betul, DXXS itu. Nah itu nama programnya tuh saya ingat banget, namanya Cashmate. Jadi saya dulu jualan stiker itu ke teman-teman SMA. Satu stiker itu 3.000, ukuran nama mereka lah. Saya udah jual dengan masking segala macam. Jadi kalau dulu proses tracing atau bikin line itu memang harus kita bentuk dari line vektor segala macam, pembentukan line-nya gitu. Nah mungkin sekarang dengan teknologi saat sekarang ini mungkin kita tracing sudah rata mungkin. Sudah. Jadi dengan Corel, dengan AI itu sudah, begitu kita ekspor jadi file vektor itu sudah mulus semuanya.
Dan dia sudah ngambil, tergantung kita mau berapa mili dari si image-nya sendiri, sudah bisa seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan saya nih lebih ini sih, kalau kita bermain dengan speed, dengan low speed, ada gak hasil secara kualitas itu berbeda? Jadi kalau mesin cutting itu antara kita mau pakai high speed dengan low speed, itu sebenarnya hasilnya sama aja. Akurasinya si mesin tetap tidak akan berbeda. Tidak akan berbeda. Jadi low speed dengan high speed itu biasanya kita pakai jikalau bahan yang kita pakai itu berbeda. Kalau bahan tipis kita pakai high speed, dia akan berantakan biasanya. Jadi kalau pakai stiker yang tipis itu kita mendingan pakai low speed. Karena stiker mesin cutting itu kan bergerak, stikernya maju mundur. Oke. Nah pada saat maju mundur itu kalau speednya ketinggian, itu dia malah nggak bisa feeling dengan baik, malah mundur. Jadi untuk hasil cutting itu teman-teman mau pakai low speed mau pakai high speed, tingkat keakurasian mesin-mesin nggak akan berbeda, tetap sama. Jadi hanya lebih pada penggunaan pada saat kita menggunakan medianya itu. Jadi yang menentukan adalah medianya. Iya. Oke. Jadi persepsi saya sih ketika misalnya orang melakukan atau pisaunya agak sedikit tumpul, ya sudah lakukan aja yang dengan settingan middle atau low speed gitu. Ya, kalau kayak gitu sudah otomatis memang. Pisau tumpul itu memang kita harus pelan-pelan jadinya. Karena dia sudah tidak tajam lagi, kalau kita kasih speed kenceng, hasilnya robek, bukan malah kepotong. Masih turun, tapi terus kalau media juga ngaruh. Jadi memang faktornya banyak kalau mesin cutting. Oke. Nah, mungkin pertanyaan saya itu kan ada angle pisau 45, 65 itu kebutuhannya terhadap media apa itu? Jadi kalau di dunia cutting itu sebenarnya ada 3 jenis pisau yang berbeda. 30 derajat ini berdasarkan derajat kemiringan si pisau ya. 30 derajat, 45 dan 60. 30 derajat itu jarang dipakai sama orang-orang. Karena pisau ini pisau khusus iskat, dia tidak bisa die-cut. Oke. Kemudian ada pisau 45. Pisau 45 itu pisau iskat dan die-cut. Kenapa 30 tidak terpakai banyak? Karena orang-orang sudah pakainya 45 derajat. Kemudian ada pisau 60. Pisau 60 itu sebetulnya pisau cutting yang spesial untuk stiker-stiker reflektif. Oke. Jadi bukan dalam artian aslinya ya. Aslinya itu pisau yang tidak bukan untuk potong die-cut. Potong itu enggak. Pisau 60 derajat itu diciptakan memang untuk stiker-stiker reflektif. Kenapa? Karena stiker reflektif itu ada kandungan kacanya. Makanya kalau kita naik mobil, kita tembak lampu jalan, itu kan mantul balik, dia bersinar. Itu sebenarnya reflektif itu dari kaca, dari serbuk kaca. Nah, dia butuh pisau 60 derajat. Kenapa? Karena dia lebih runcing, sehingga dia nembus kacanya itu nggak terlalu susah. Satu itu. Kedua, ketahanan 60 derajat, ketajamannya juga lebih lama. Kalau sebenarnya pakai 45 derajat kita bisa potong reflektif, bisa. Tapi umurnya lebih pendek. Nah, seiring perkembangan zaman, dari semua mesin yang beredar dari China tetap dikasih 3 buah pisau. Jadi ada pisau, biasanya secara umum standar internasional itu pisau itu ditandai dengan cap-nya dia. Jadi pisau itu ada tandanya, cap ada warna kuning, merah sama biru. Kuning itu 30 derajat, merah itu warna 45 derajat, biru itu untuk 60 derajat. Nah, sekarang ini customer semua sudah menggunakan 45 dan 60. Kalau mereka mau die-cut, mereka lebih memilih 60 derajat. Kenapa? Karena dia bisa lebih nembus. Gitu. Aslinya 60 derajat itu untuk stiker reflektif. Oke. Jadi warna-warna ini udah termasuk tanda ya berapa? Iya, menandakan derajat dari pisaunya itu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih. Kan saya banyak nih lihat ada brand Pegasus, ada brand ini, ada brand lain. Itu efektif terhadap software yang digunakan itu kemungkinannya berapa progres yang lebih signifikan maksudnya untuk memacu si mesin itu? Koneksinya antara software dengan hardware. Jadi kalau secara umum mesin cutting itu semua koneksinya hampir sama semua, tidak ada perbedaan. Ada yang mengklaim merek V, ibaratnya dengan software sekian
speed, lebih stabil segala macam, stabil Memang sekian. ada beberapa yang mengklaim hal tersebut, tetapi secara standar mesin, Tapi kita bahasa mesinnya itu sama semua. Mesin cutting itu pakainya bahasa SPGL dari HP. SPGL, oke. Iya. Mau dia mau pakai klaim apapun, karena dia standarnya pakai bahasa SPGL, otomatis sama semuanya. Hanya dari sisi teknologinya aja yang dia nanti berbeda-beda yang akan mempengaruhi speednya. Jadi sama aja nih. Sebetulnya sama. Secara Kok software harga beda gitu? harga beda, kadang-kadang dia menggunakan part yang berbeda-beda. Oh gitu, oke. Kualitas part yang dia pakai berbeda-beda. Oke. Jadi jawaban Pak Domi itu software sama koneksi dan hardware apa jawabannya tadi? Sama semuanya. Sama semuanya. Karena satu bahasa makanya. SPGL. SPGL. Yang membedakan adalah sebenarnya part dan mulutnya salesnya. Oke, kalau kita bicara part, memang ada grade plat, maksudnya yang part yang A, grade B, grade C gitu. Jadi untuk long life-nya tuh lebih lama atau apalah efeknya Ya, dikasih? ada beberapa Kak. Dari jenis gini deh. Karena mesin ini mesin cutting-nya, kita ngomong mesin cutting yang kita show di sini kan mesin cutting A3. Oke. Mesin cutting A3 itu dia feedingnya kan narik media ya. Kalau narik media kan dia untuk gripping media kan butuh karet ya. Ya. Nah itu yang berbeda-beda kualitas karetnya. Jadi ada beberapa karet yang berbeda, ada yang pakai karet hitam, karet putih, dan karet hitam sendiri pun macam-macam tuh. Oh itu sama kayak pisau tadi, apakah ada definisi karet tersebut untuk Tidak apa ada. kekuatannya? Secara eksplisit itu nggak ada. Tetapi kalau kita memang sudah lama bergaul dengan mesin-mesin cutting, sudah tahu karet mana yang bagus, karet mana yang jelek. Paling mencolok sih sebenarnya karet putih dengan karet hitam itu memang ada beda fungsi. Karet hitam itu tekanannya lebih kuat daripada karet putih. Karet putih itu biasanya untuk menarik. Kalau karet hitam itu untuk mencekram dan menggerakkan. Jadi karet hitam itu biasanya ada campuran silikon. Tapi kalau karet putih itu 100% silikon. Oh, oke. Oh, iya, paham saya. Nah, tingkat kepresisian. Nah, ini yang dipertanyakan nih, ketika ibaratnya kita lebih banyak tumpukan kerjaan, seberapa maksudnya apa yang mempengaruhi faktor itu miss feeder segala macam itu apa sih yang menjadi efek itu? Yang mempengaruhi miss feeder itu banyak, ada beberapa faktor. Pertama mekanikalnya dia, motor yang dia pakai. Karetnya tadi juga ngaruh. Karet Kalau- ngaruh. Iya, karet tadi pada saat dia bergerak. Jadi kemudian yang berikutnya adalah maintenance-nya. Karena maintenance itu, karena dia karet kan tidak menarik debu ya, debu cepat nempel. Nah itu maintenance itu. Jadi yang jelas sih dari sisi part yang dia pakai, motor dan karet itu sangat berpengaruh kepada speed produksinya dia. Gitu. Karena secara umum mesin semuanya sama. Mesin cutting mirip semuanya. Tergantung part yang dia pakai seperti apa. Oke. Gimana nih Pak Victor nih, nggak ada sanggahan nih? Lanjut. Oke. Paling secara speed saya belum tanya nih, yang mesin yang di belakang nih. Mesin yang di belakang ini adalah mesin brand Saga ya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu, itu adalah mesin brand dari Saga. Dia memiliki speed sampai 1050 cm per second. Jadi 1050 mm per second, milimeter. Jadi 1,05 meter Oke. per second. Per second. Jadi speed dari sebuah mesin cutting itu bukan dia dilihat dari dia narik mulus, bukan. Kalau narik mulus, bekerjanya si motor itu cuma diam, motor cutternya. Speed mesin cutting itu dilihat pada saat dia bekerja memotong dari titik A ke titik Z. Oke. Jadi diagonal. Aksesnya. Iya, aksesnya. Jadi kerjanya si motor mid feeding sama si motor yang bergerakan untuk menggerakkan si headnya ini. Jadi dia dari titik A ke titik Z itu dia diagonal. Oke. Itu speed dari mesin cutting, bukan dari titik A ke titik B, enggak. Tapi dari titik A ke titik Z secara diagonal. Itu kelihatan dari speed, sebenarnya speednya si mesin cutting itu dia memang hitung kecepatan dari situ. Oke.
Nah ini proses Om Domi kalau mau praktekin secara ini nggak apa-apa, Kalau silakan. kita praktekin mesin cutting, silakan dipraktekkan mesin cuttingnya. Nah, ini nanti kita mesin cuttingnya. Teman-teman bisa lihat nanti bagaimana proses cutting dari sebuah mesin cutting, gandengannya untuk tidak start point dengan end pointnya oke. Oke. Terpotong sempurna. Jadi ini mesin cutting. Jadi teman-teman kalau memang consider untuk berbisnis labeling, itu bisa rekomendasi ke mesin Epson yang dipajang. Ya ini UMKM lah. Tetapi perlu finishingnya, yaitu mesin cutting. Oke. Jelas. Oke. Wah, ini udah lumayan 1 jam nih Om Domi nih. Mungkin kita akan bicara lagi di season kedua. Mungkin ini informasi sudah cukup tentang edukasi print to plat dengan stiker. Mungkin next time kita lebih bisa praktekin lagi di sesi berikutnya. Oke, sementara itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatian dan perhatian ini ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.